Oke, teman-teman, untuk materi litosfer ini, sebenarnya kita itu ngebahas tentang apa aja sih yang ada di dalam bumi. Bumi itu terbuat dari apa, terus kenapa bisa ada gunung, kenapa bisa ada lembah, kenapa bisa ada sungai. Nah, kita akan belajar di sini. Litosfer sendiri berasal dari dua kata, itu artinya yang pertama litos artinya batuan dan sfer artinya lapisan, sehingga litosfer sendiri dapat diartikan sebagai lapisan batuan pembentuk struktur bumi. Nah, di sini ada gambar yang cukup menjelaskan tentang apa aja sih lapisan-lapisan bumi. Bumi sendiri punya diameter yang sangat luas. Berdasarkan sumber yang aku dapat, bumi itu berdiameter sebesar 7.926 mil, serta memiliki 4 lapisan utama penyusunnya. Oke, lapisan yang pertama itu kerak bumi, biasa disebut litosfer, yaitu lapisan terluar, terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan batuan sisilium dan aluminium, serta lapisan batuan sisilium dan magnesium. Dia terdiri atas kerak benua dan kerak samudra. Nah, litosfer ini atau kerak bumi itu tempat tinggal makhluk hidup. Lapisan yang kedua disebut mantel bumi atau astenosfer. Ini lapisan kedua, tebalnya kurang lebih 1.700 km, berwujud cair dan berpijar, serta bersuhu kurang lebih 2.000 derajat. Lapisan ketiga itu inti bumi atau biasa disebut barisfer. Dia itu bentuknya padat, serta tersusun atas nikel dan besi. Inti bumi kebagi menjadi dua. Yang pertama ada inti dalam, dia bentuknya padat, suhunya kurang lebih 4.500 derajat. Untuk inti yang kedua yaitu inti luar, bentuknya cair, serta bersuhu 2.200 derajat. Yang berikutnya di sini ada gambar siklus dari siklus batuan. Kenapa sih batuan itu bisa terbentuk? Kira-kira batuan itu dari mana aja? Nah, kita akan belajar di sini. Batuan yang ada saat ini itu terbentuk melalui proses yang panjang akibat adanya siklus batuan. Siklus batuan sendiri adalah suatu proses yang menggambarkan perubahan magma yang membeku akibat pengaruh cuaca sehingga menjadi batuan beku, kemudian menjadi batuan sedimen, dan batuan sedimen itu menjadi batuan metamorf, dan akhirnya menjadi magma kembali. Siklus yang pertama yaitu adalah batuan beku. Ini merupakan peristiwa membukunya magma akibat proses pendinginan. Batuan beku kebagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada batuan beku dalam, contohnya itu batu granit, diorit, dan gabbro. Yang kedua adalah batuan beku korok, contohnya adalah batuan granit porifirit serta batu syenit porifirit. Yang ketiga batuan beku luar, contohnya batuan andesit, batu basalt, batu obsidian. Siklus yang kedua namanya batuan sedimen, dia ini terjadi akibat pelapukan kemudian dia terendapkan. Kebagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan prosesnya, kemudian berdasarkan tenaga pengangkutnya, berdasarkan tempat pengendapannya. Nah, teman-teman kalau mau yang lebih jelas ada contoh batuannya, mungkin nanti teman-teman bisa baca di modul ya, yang ada di website Terjago. Kemudian untuk yang siklus yang ketiga itu batuan metamorf, artinya di ini batuan endapan yang sudah berubah sifatnya akibat pengaruh suhu, cuaca, tekanan, waktu. Dia terbagi menjadi metamorf kontak, contohnya pualam yang terbentuk dari kapur. Metamorf dinamo, contohnya sabak yang terbuat dari tanah liat. Metamorf pneumatolitik yang terbuat dari contohnya batu permata. Kemudian bahasan yang berikutnya kita akan bahas tentang kenapa sih di bumi itu bentuknya bermacam-macam, kenapa bisa terbentuk sungai, kenapa bisa terbentuk lembah, kenapa bisa terbentuk gunung, itu di bahasan tenaga pembentuk muka bumi. Tenaga yang pertama itu tenaga endogen, sesuai namanya endogen artinya tenaga yang berasal dari dalam bumi. Dia itu bersifat membangun atau bersifat konstruktif. Terbagi menjadi yang pertama ada tenaga tektonis, itu tenaga yang berasal dari dalam bumi, baik mendatar maupun vertikal yang menyebabkan perubahan muka bumi. Dibedakan menjadi epirogenesa dan orogenesa. Kemudian ada tenaga vulkanis, atau gampangnya itu tenaga yang akibat dari letusan gunung api.
ada bentuk intrusinya, ada batolit, lakolit, sil, korok, dan apofisa. Kemudian untuk bentuk ekstrusi dia berupa erupsi. Kemudian ada tenaga seisme atau bahasa Indonesianya itu tenaga gempa bumi. Peristiwa getaran kulit bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Dibedakan menjadi beberapa jenis juga. Di sini ada gambar-gambar dari tenaga endogen, ada gambar epirogenesa, ada gambar bentuk-bentuk lipatan sama bentuk patahan. Epirogenesa sendiri artinya itu merupakan peristiwa seolah-olah air laut itu naik dan air laut itu turun. Untuk yang epiro positif, dia itu seolah-olah air laut naik. Untuk epiro yang negatif, dia seolah-olah air laut itu turun. Kemudian di sini ada gambar lipatan muka bumi, ada patahan muka bumi. Kemudian di sini ada rumus mencari letak epicentrum. Nah, di sini ada juga gambar bentuk-bentuk apa aja sih yang di dalam gunung api, ada bakolit, lakolit, sil, dan sebagainya. Kemudian ada bentuk letusan Hawaii, bentuk letusan strombolit, bentuk letusan peret, dan vulkano, dan sebagainya. Kemudian tenaga yang berikutnya, ada tenaga eksogen, sesuai namanya juga, eksogen artinya berasal dari luar, bisa berupa air, bisa berupa dari tenaga air, angin, sinar matahari, atau makhluk hidup sendiri. Terbagi menjadi yang pertama ada pelapukan, yaitu penghancuran massa batuan yang dipengaruhi oleh struktur batuan, iklim, topografi, dan faktor biologis. Terbagi menjadi 3 jenis, ada pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, pelapukan organik. Kemudian tenaga eksogen yang berikutnya adalah tenaga erosi, itu artinya terlepasnya materi batuan oleh tenaga pengikis. Bisa berupa tenaga air, angin, dan es atau gletser. Contoh-contoh dari erosi yaitu ada ablasi yang diakibatkan oleh air yang mengalir, ada erosi abrasi yang diakibatkan oleh air laut, erosi eksarasi yang diakibatkan oleh es, sama erosi deflasi yang diakibatkan oleh angin. Kemudian tenaga eksogen yang berikutnya yaitu ada sedimentasi, merupakan proses pengendapan material hasil erosi. Kan tadi materi batuannya tuh udah terlepas ya akibat dari tenaga erosi. Nah, dia ini mengendap sehingga menghasilkan bentuk-bentuk sedimentasi. Di sini ada contoh-contoh bentuk tenaga eksogen. Yang pertama ini ada mushroom rock atau batu jamur. Dia diakibatkan oleh angin. Kemudian di sini ada delta sungai, dia diakibatkan oleh air. Kemudian yang berikutnya ada tombolo. Tombolo itu merupakan gumukan pasir yang menghubungkan antara batuan karam, yang di sini batuan karam, sama yang menghubungkan pulau besarnya dia. Nah, teman-teman sampai sini jelas? Sebelum kita bahas soal, mungkin ada yang mau ditanyain? Udah jelas, Kak. Jelas ya, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas soal. Mungkin nanti kalau teman-teman punya soal sendiri bisa ditanyain ya. Kita bisa bahas bareng-bareng juga. Oke, ke bahas soal. Ini ada soal pertama, soal sebab akibat. Mungkin bisa dibaca dulu, terus bisa dicoba dijawab. Ada yang udah dapat belum jawabannya, teman-teman? Ada yang mau ngasih pendapatnya? C, Kak. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Yang lain gimana? Mungkin ada pendapat yang lain? Atau mau langsung dibahas? C, D. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke, langsung kita bahas saja ya. Jawaban yang benar itu A, yaitu pernyataan alasan benar, keduanya berhubungan sebab akibat. Kenapa bisa gitu?
Karena saat gunung api akan erupsi, frekuensi gempa vulkanik akan semakin meningkat seiring meningkatnya status gunung api. Kan kita ketahui sendiri kalau gunung api mau meletus itu kan ada gempa ya. Nah, frekuensi gempanya itu, gempa vulkanik namanya, itu akan semakin meningkat ketika udah mau erupsi. Ngerti nggak teman-teman? Paham nggak? Paham, Kak. Sehingga, nah, akibat gempanya itu sehingga frekuensinya lebih besar daripada gempa biasa. Gempa biasa itu maksudnya gempa tektonik yang akibat bergesernya lempeng bumi. Jadi beda ya teman-teman, ada gempa vulkanik sama gempa tektonik. Gempa vulkanik itu akibat dari erupsi gunung meletus, gempa tektonik itu akibat dari pergeseran lempeng bumi. Nah, akan tapi kekuatan gempa vulkanik itu lebih rendah daripada kekuatan gempa tektonik. Paham teman-teman? Masih ada yang bingung nggak? Pokoknya intinya itu kekuatan gempa yang akibat dari gunung meletus itu tuh lebih rendah daripada kekuatan gempa tektonik atau gempa biasa yang pergeseran lempeng bumi. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang udah dapat bisa ngasih pendapatnya mungkin. Oke, di kebanyakan yang jawab B ya teman-teman. Oke, ya jawabannya benar yang B itu akibat dari tumbukan antara dua lempeng tektonik. Teman-teman bisa sebenarnya pegunungan yang berada di sisi timur Sumatera, sisi barat Sumatera itu berjajar dari Aceh sampai Sumatera Selatan. Kenapa bisa terbentuk? Dia itu terbentuk akibat dari dua lempeng besar yang bertumbukan. Kedua lempeng tersebut yaitu lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Kemudian menyebabkan terangkatnya kerak bumi. Di sini yang biru gelap ini itu lempeng Indo-Australia, kemudian yang biru terang ini lempeng Eurasia. Mereka itu saling bertumbukan sehingga tenaganya itu membuat tanah itu terangkat, kerak bumi itu terangkat jadi berbentuk barisan bukit barisan seperti ini. Teman-teman paham ya? Ini Paham, Kak. Oke, kalau udah paham kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 3. Yang udah dapat jawabannya bisa ngasih pendapatnya. Oke, Kak. Macam-macam ya jawabannya. Ada yang jawab C, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Sebenarnya kalau dibaca soalnya sih gampang ini soalnya. Karena yang ditanyakan pelapukan kimia ya, pelapukan kimiawi. Bisa ditebak gitu loh. Pelapukan kimiawi itu karena apa sih? Nah. Oke, kita bahas aja ya. Nah, pelapukan kimiawi di Indonesia itu berlangsung cepat dikarenakan akibat dari curah hujan yang tinggi. Jawabannya yang C. Hal ini disebabkan karena wilayah Indonesia itu wilayah iklim tropis yang curah hujannya tinggi, teman-teman. Paham nggak, teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Yang masih bingung, yang jawab B tadi mau
Ada yang nanya nggak? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu, Kak? Kan di Indonesia juga ada musim kemarau. Kenapa? Indonesia kan juga ada musim kemaraunya. Walaupun curah hujannya tinggi kan kadang panas juga. Ya, sebenarnya kalau kita lihat soalnya, yang ditanyakan pelapukan kimia. Pelapukan kimiawi itu hujan itu kan mengandung air hujan kan mengandung bahan-bahan kimia ya. Jadi karena itu pelapukan yang di Indonesia itu berlangsung cepat. Paham nggak? Oh, gitu. Oke. Makasih, Kak. Ya, oke. Kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Faktor eksternal yang memicu terjadinya perubahan relief lahan di wilayah pegunungan adalah D, Kak. D. Besarnya kemiringan lereng. Oke. A. Tingginya curah hujan. Ada lagi yang lain? Faktor eksternal. Eksternal sendiri berarti artinya faktor dari luar. Kenapa sih bisa berubah wilayah pegunungan itu? C. C, A, D. Oke, kita bahas ya. Macam-macam nih jawabannya. Jadi yang benar itu jawabannya karena tingginya curah hujan. Jawabannya yang A. Faktor eksternal berarti faktor dari luar. Kan bisa dilihat nih pilihan selain A itu kan karena ini faktor internal, maksudnya faktor yang ada yang di gunung itu sendiri karena begini. Ngerti nggak teman-teman? Faktor eksternal itu bisa itu artinya kan dari luar ya. Kenapa sih bisa berubah? Nah, jawabannya itu tingginya curah hujan. Selain curah hujan, bisa juga diakibatkan oleh kecepatan angin serta campur tangan manusia sendiri. Ada yang nebang pohon, ada yang nanam apalah di gunung itu, jadi berubah gitu bentuk tanahnya. Paham teman-teman? Paham, Kak. Oke, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Erosi tanah di padang tritis yang membentuk cekungan antar gumuk pasir adalah ada abrasi, ada deflasi, eksarasi, sama korosi. Yang benar yang mana tuh? C. C, deflasi. Selain itu ada lagi C, Kak. D, Kak. D. D, A, abrasi sama deflasi. C, Kak. C, deflasi. Mungkin ada yang lain? C, C. Oke, kebanyakan C ya. Oke, kita bahas. Ya, yang jawab C, jawabannya udah benar. Berarti udah ngerti ya. Ini ada gambar, contohnya ada gumuk pasir. Proses angin. Jadi, oleh proses angin. Jadi, angin itu ngebawa pasir ke suatu tempat sehingga pasirnya itu tuh jadi mengendap. Jadi, membentuk gumuk-gumuk pasir seperti ini. Oke, paham ya teman-teman? Ini gampang lah, ini masih gampang kok. Oke, soal yang berikutnya, soal nomor 6. Keberadaan bukit sisa menandakan bahwa telah terjadi proses erosi pada stadium E, Kak. Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab B, E. E, B, E. akhir sama sedang. Jadi yang mana tuh? E. E, Kak. E. Oke. Oke, kebanyakan jawabannya E ya, teman-teman. Oke, kita bahas. Yang benar jawabannya itu A, teman-teman. Yaitu stadium lanjut. Ini di sini ada contohnya. Mungkin contoh realnya itu Ayers Rock yang di Australia, teman-teman. Itu bukit sisa merupakan
bukit yang terbentuk akibat proses denudasional pada stadium lanjut. Bentuk lahan denudasional itu merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan, dan pengendapan yang terjadi karena proses degradasi. Paham nggak teman-teman? Ini dia masih ya. Proses degradasi itu apa? Degradasi sendiri itu artinya pengikisan. Jadi selalu lahannya itu berkurang, struktur batuannya itu berkurang bentuknya. Jadi makin lama tuh makin kecil, makin kecil gitu. Ini kan tadinya nih di gambar nih tadi kan bentuknya akibat angin, jadi dia ke bawah gitu struktur batuannya. Paham nggak? Paham, Kak. Oke, paham. Oke, lanjut ya. Soal nomor 7. Tenaga endogen bersifat membangun. Tenaga endogen adalah tenaga yang terbentuk dari faktor sedimentasi. A. A. Selain A, ada lagi? Ada yang A, ada yang B, C, Kak. C. ada yang C, A, C, macam-macam ya jawabannya. Oke. C, A. Oke, kita bahas ya. Kalau dilihat dari soalnya sendiri sebenarnya ini udah ketahuan ya teman-teman. Kan tadi tenaga endogen. Endogen itu kan sifatnya dari tenaga dari dalam bumi yang membentuk muka bumi. Jadi gunung sama lembah itu akibat tadi tenaga endogen. Pernyataannya benar. Pernyataan yang atas tuh benar. Oke, kita bahas yang pernyataan yang bawah ya. Tenaga endogen adalah tenaga yang terbentuk dari faktor sedimentasi. Sedimentasi sendiri itu merupakan salah satu bentuk dari tenaga eksogen, teman-teman. Jadi sedimentasi kan prosesnya itu kan akibat dari angin, dari air, akibat dari erosi. Jadi sebenarnya sedimentasi kan dari tenaga eksogen. Jadi pernyataan yang bawah itu salah. Jadi jawaban yang benar itu yang C. Pernyataan benar, alasan salah. Endogen sendiri kebagi menjadi tenaga tektonis, vulkanis, serta gempa bumi. Untuk sedimentasi sendiri tadi dari eksogen, teman-teman. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham. Untuk perbedaannya endogen eksogen paham nggak teman-teman? Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Paham, Kak. Ya paham ya. Lanjut. Soal nomor 8, aliran magma di permukaan bumi disebut ada lahar, ada lava, bom, awan panas, lavili. Yang mana tuh yang benar? A. Lahar. A. A. Selain A ada lagi? Nggak ada yang jawab bom ya teman-teman. Selain A mungkin ada yang mau ngasih pendapatnya selain A. Kebanyakan jawaban A nih. Oke, kita bahas aja. Yang benar itu jawabannya lava, teman-teman. Lava sendiri artinya tuh aliran magma di permukaan bumi. Jadi dia habis meletus, udah ngalir nih di permukaan bumi, bisa di sungai, bisa di lumpur. Sedangkan lahar itu artinya lava yang mengalir tapi udah bercampur sama zat-zat lain. Bisa zat air, bisa zat lumpur, ataupun zat batuan. Selain itu lahar itu karena udah tercampur, jadi dia mengandung pasir sama kerikil. Jadi beda ya teman-teman. Kalau magma yang masih utuh tapi udah keluar itu namanya lava. Ya lava. Tapi kalau untuk magma yang udah keluar dan udah bercampur sama zat lain itu namanya lahar. Paham nggak teman-teman? Ngerti, Kak. Paham, Kak. Oke. Kalau udah paham kita lanjut. Soal nomor 9.
Gosong pasir yang menghubungkan suatu pulau karang dengan pulau besar disebut C. 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 Selain C mungkin ada yang lain? C, Kak. C. Tadi udah dijelasin loh. Disebut apa tuh namanya? C. 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 Kebanyakan udah paham ya? Ya benar, jawabannya C. Itu Tombolo. Tombolo sendiri itu, iya benar tadi, gosong pasir yang menghubungkan suatu pulau karang dengan pulau besar. Kemudian untuk delta, delta itu artinya endapan sungai atau laut, biasanya itu berbentuk kipas dia di laut. Kemudian untuk morena itu endapan pasir dan kerikil di depan muara sungai atau gletser. Kemudian meander itu kelokan sungai. Jadi belokan-belokan sungai itu namanya meander, teman-teman. Paham ya? Lanjut. Lanjut, Kak. Oke, selanjutnya ini ada soal hitungan, soal terakhir. Bisa dihitung dulu, mungkin di kertas, mungkin tadi udah dikasih rumusnya. Primernya jam 17.13 menit 30 detik. Sekundernya jam 17 menit 30 detik. Maka jarak episentrumnya adalah ada yang udah dapat mungkin jawabannya? Berapa kilo? E, Kak. 4.000. E. E, ada yang B juga nih, ada yang B, ada yang E. C. E, B, yang mana tuh? D, B, E. Teman-teman ada yang mau coba ngitung nggak? Mau ngasih suaranya? Cara ngitungnya gimana? Gak apa-apa teman-teman. Mau yang ngasih hasil hitungannya? Itu, Kak. Saya, Kak. Iya boleh, gak apa-apa. Jadi waktu pencatatan gelombang primer dikurangi dengan waktu pencatatan gelombang sekunder, terus dikali sama 1 megameter. 1 megameter setara dengan 1000 kilometer. Jadi 17 lebih 17 menit dikurangi 17 lebih 13 menit terus dikali dengan 4.000. Dikali dengan 1000, Kak, maaf. Dikali dengan 1000. Hasilnya 4.000 ya? Iya. Oke, mungkin ini yang jawab apa nih? Tadi 4.000. Yang jawab C mungkin gimana bisa dapet C? Harus dikurang 1 dulu. Iya, dikurang Kurang 1 dulu. 1. 1 apa tuh? Jadi 17 dikurang 17 13 30 hasilnya kan 4. 4 Ya. dikurang 1 3 terus dikali 1 megameter itu 1000. Jadi 3 kali 1000 3000 kilo. Oke. Ya, yang benar jawabannya C benar 3.000. Ini ada penjelasannya. Jadi sekunder dikurang primer dikurang 1 menit dikali 1000 kilometer. Jadi 17 dikurang 17 13 30 hasilnya kan 4. Baru 4 dikurang 4 menit dikurang 1 menit hasilnya kan 3 menit. Nah, 3 menit itu dikali 1000 hasilnya 3000 kilometer. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Oke, paham. Nah, udah soal terakhir sih. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Selain materi ini mungkin masih ada yang belum ngerti. Atau teman-teman punya soal yang nggak bisa teman-teman jawab, bisa kita bahas bareng-bareng. Sebenarnya bahasan litosfer itu yang nggak cuma batuan sih. Cuman nanti kalau di soal UTBK yang keluar gimana batu itu bisa terbentuk, terus bentuk-bentuk batuan itu apa aja, itu sih. Kebayang nggak teman-teman? Paham nggak?
Kalau masih ada yang kalau masih ada yang belum paham bisa ditanya nih di Insta atau di Telegram. Cari aja nama aku ntar. Yakin nih nggak ada yang mau nanya? Enggak, Kak. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau ditanya, sekian aja dari aku. Terima kasih waktunya teman-teman udah mau belajar. Terus semangat dan terima kasih. Maaf kalau ada kurang ya teman-teman. Boleh. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Thank you, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama, sama-sama.